Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel hari ini kami satu hal yang memang menjadi perdebatan publik pada tahapan DCS. Nah, pembahasan kali ini adalah berkaitan dengan surat edaran dari Sekda DKI yang pada tanggal 10 Juli dengan nomor 0016 surat edaran 2023 berkaitan dengan netralitas bagi lembaga kemasyarakatan yang memang bernaung di bawah Pemda, misalkan seperti RT, FKDM dan sebagainya. Itu hal yang memang sangat urgensi untuk bagaimana menjaga netralitas. Namun dalam surat ini ada pertanyaan di publik, pemirsa. Ini bagaimana surat edaran ini tidak terjemahkan secara harfiah tentang Dewan Kota. Inilah yang menjadi hari ini saya akan berdiskusi atau menanyakan kepada salah satu tokoh masyarakat yang mungkin ini bisa menjadi penjelasan di publik. Pak Joko, selamat malam Pak Joko. Selamat malam. Ya, terima kasih saya bisa berdiskusi lagi untuk membuat satu hal yang mengedukasi masyarakat. Pak Joko, ini saya mau menanyakan gini. Pemerintah Provinsi DKI melalui surat edaran Sekda mengeluarkan bagaimana lembaga kemasyarakatan itu di antara RT RW, FKDM, lalu juga FKUB dan sebagainya itu harus netral dalam nanti perhelatan politik, termasuk untuk masuki dalam era politik seperti caleg dan sebagainya. Pertanyaan saya sederhana Pak Joko, menurut Pak Joko apa itu lembaga kemasyarakatan Pak Joko? Terima kasih Pak Nano untuk memberi kesempatan saya untuk menjelaskan daripada surat edaran dari pemerintah itu ya, perihal lembaga masyarakat ya. Artinya lembaga masyarakat itu adalah, kalau menurut kacamata saya itu tokoh di mana mereka dipilih oleh masyarakat. Dan kebetulan di DKI Jakarta ini lembaga masyarakat itu mendapat dukungan penuh baik finansial dan sebagainya dari pemerintah daerah. Ya. Jadi kalau menurut saya netralitas sebagai lembaga kemasyarakatan itu juga harus kita junjung betul-betul ya. Kalaupun kita kebetulan saya sebagai ketua RW, jadi netralitas dalam berpolitik itu harus kita jaga. Pak Joko, ini kan yang tadi saya bilang tadi ada perdebatan publik tentang penerjemahan tadi lembaga kemasyarakatan. Karena di dalam diktum suratnya Sekda ini ada beberapa cantuman yang masuk seperti RT RW ditulis, yang kedua FKDM ditulis, lalu organisasi masyarakat lainnya ditulis. Tetapi Dewan Kota ini tidak tercantum. Padahal tadi kita berdiskusi bahwa Dewan Kota itu termasuk lembaga kemasyarakatan. Oh gitu. Iya. Gitu loh, jelas gitu ya. Kalau Dewan Kota itu menurut kacamata saya ya tetap itu adalah lembaga kemasyarakatan karena beliau itu dipilih oleh masyarakat dan memakai fasilitas tokoh-tokoh masyarakat ya kan, dan juga mendapat fasilitas daripada pemerintah daerah. Kan dia menerima biaya operasional juga dari pemerintah daerah kan, seperti itu. Dewan Kota juga harus menjaga netralitasnya juga. Tapi kalau Dewan Kota itu mau ikut dalam merubah pola pikir dia menjadi politikus ya kan, artinya kan memang itu boleh saja dong. Boleh, sah-sah saja gitu. Tapi pada dasarnya kalau Dewan Kota itu menjadi salah satu kandidat ya, apalagi kandidat calon anggota dewan salah satu partai lah gitu kan, partai boleh-boleh saja, sah-sah saja, itu kan hak daripada konstitusi setiap warga negara Republik Indonesia. Tapi dengan catatan karena dia adalah lembaga masyarakat atau yang dapat biaya operasional daripada pemerintah, seharusnya hemat saya ya harus mengundurkan diri. Jangan sampai dia mempromosikan dirinya sebagai anggota dewan memakai fasilitas pemerintah, apalagi dia saat ini notabene masih anggota Dewan Kota, ya kan, masih dapat biaya operasional itu gitu ya, dari pemerintah. Kan sama saja secara tidak langsung dia
menggunakan uang operasional itu untuk berkampanye politik. Nah, kalau hemat saya ya harus melepaskan Jabatan itu ya. jabatan anggota Dewan Kota itu hemat saya. Tapi sudut pandangnya kan di surat edaran itu lembaga LMK, FKDN disebutkan semua, tapi iya. kenapa Dewan Kota nggak disebutkan? Nah, menurut ini penafsiran kan Pak Joko, bias kemana-mana. Nah. Bisa jadi itu surat edaran pesanan ataupun intervensi dari pihak-pihak tertentu, kan kita nggak tahu juga. ya karena Dewan Kota memang juga ada kisi-kisi politiknya ya. Ya, Ada seperti itu. seperti itu ya. Boleh. Artinya memang, maaf nih, kalau bahasa saya gini, pemerintah ini ragu-ragu juga mengeluarkan soal edaran ini. Iya, karena tidak mencantumkan secara detail atau secara spesifik bahwa anggota Dewan Kota itu sebetulnya kan Kenapa tidak ditulis lembaga gitu? Iya. masyarakat juga. Iya. Kenapa tidak Tulis, dicantumkan? cantumkan Kan secara seperti itu. jelas itu ya. Iya, itu juga menjadi bias kemana-mana. Bahkan secara pribadi personal pun saya mempertanyakan itu di saat dijabarkan di tingkat kelurahan dan kita mendapatkan edaran itu kan. Iya. Jadi pertanyaan besar juga buat saya. Oke Pak Joko, kembali gini. Ini artinya kan gini, ada masyarakat yang memang nantinya barangkali kita nggak tahu ya, akhirnya menggugat persoalan ini. Karena memang dianggap satu penafsiran yang sumir ya kan dalam soal edaran ini. Artinya ada masyarakat lah yang kritis menggugat persoalan ini bahwa Dewan Kota nggak boleh melalui pengadilan. Ini sah saja nggak? Ya sah-sah saja, mau LSM, mau lembaga masyarakat yang lain, sah-sah saja karena supaya mendapatkan kejelasan bahwasannya seorang calon anggota dewan itu tidak boleh memakai fasilitas pemerintah, apalagi seorang dewan kota yang notabene dapat biaya operasional daripada pemerintah. Artinya masyarakat saja ya Sah mengajukan saja. ke pengadilannya untuk Nggak apa-apa, memperjelas ini nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa, sah saja. saja. Pak Joko, terakhir nih saya Pak, dalam pertanyaan ini, dalam konteks ini kan memang tadi sudah dikatakan bahwa pemerintah ini ragu-ragu, seolah ragu-ragu. Iya. Ya kan? Yang kedua adalah masyarakat cerdas juga banyak loh. Iya. Yang Saya sampai berpikir apa kebijakan ini ada pesanan khusus sehingga Dewan Kota nggak dicantumkan. Nah itu. Kadang saya muncul pertanyaan seperti itu juga, gitu. Oh gitu ya. Iya. Artinya sebaiknya bagaimana? Artinya gini, saya coba Mas Joko juga mengatakan yang sebenarnya nih. Artinya gini, Dewan Kota mau tampil nih, biar supaya dia sebenarnya kan secara elegan dia harus mundur gitu. Tapi kan Iya. ini masih bertahan nih Pak Joko. Ini gimana ceritanya? Saya mau juga minta penjelasan Pak Joko nih. Kalau dia ini masih bertahan terus gini karena itu tadi gitu. Harusnya kan nggak gitu. Menurut Iya. Pak Joko gimana? Harus ada apalagi LSM ya yang mempunyai jaringan luas. Mungkin dia lebih pas untuk istilahnya memprotes daripada kebijakan edaran pemerintah itu. Jadi bisa jadi KPU pun juga dia masih Bingung kan, ragu-ragu ini menentukan ini. Ini Iya. anggota Dewan Kota apa ya? Samar dia Samar ya. memutuskannya. Karena KPU itu juga minta rekomendasi dari pemerintah. Iya ya kan? jelas karena ya itu. yang statusnya notabene anggota Dewan Kota Dan yang pakai plat mendapat merah gitu ya, kan. mendapat operasional dari pemerintah kok justru mendapat kesempatan lebih dibanding LMK, KDM, RT/RW, kan begitu. Ini Artinya sama-sama ada lembaga diskriminasi. masyarakat loh. Iya, artinya ada diskriminasi. Kalau Iya gitu dong, RT iya lurah, dong. kalau Iya. gitu RT RW nggak Sama boleh, sama saja. aja gitu ya. Kasih aja kebebasan kan Kebebasan, ya kan? seperti itu. Jangan kita yang di kota-kota, Kotakin, tapi dia nggak. mengistimewakan Dewan lembaga kota, lain. lembaga lain gitu ya. Contohnya Dewan Kota Kota. tersebut. Apa harapan Pak Joko biar supaya ini juga pemerintah juga berani mengambil keputusan ini? Apa? Harapan saya pemerintah merevisi kembali surat edaran tersebut sehingga Tidak Dewan ada. Kota pun Nah, dicantumkan dalam surat edaran tersebut. Oh, gitu Jadi ya. biar tidak ada kecemburuan Bang antar lembaga masyarakat. Di kalangan bawah Dewan Kota kan kedudukannya juga sama kayak LMK, cuman posisi dia di wali kota kan seperti iya, itu. iya. Bahwasanya mereka juga dipilih oleh masyarakat juga kan. Harusnya dia punya citra yang baik ya. Iya, Artinya harus. Artinya karena dia pilihan dari masyarakat. Ya, hemat saya kalau ini ya di edaran direvisi kembali, disampaikan secara spesifik bahwa lembaga kemasyarakatan bla 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 termasuk RT/RW tersebut. Bila mana yang bersangkutan anggota lembaga masyarakat tersebut ingin mencalonkan diri ya lepaskan
lembaga masyarakat yang notabene mendapat operasional atau tunjangan daripada pemerintah. Oke. Orang memakai fasilitas gedung pemerintahan saja tidak boleh. Boleh. Apalagi ini mendapat operasional dari pemerintah. Kan nggak menutup kemungkinan Ya. biaya operasional Dewan Kota dimanfaatkan buat kampanye Ya. yang bersangkutan, kan seperti itu. Kalau hemat saya sih, ya mungkin tanda tanya ya Bang ya. Ya. Apa surat edaran ini ada pesanan Pesanan khusus khusus, ya kan. atau dapat intervensi daripada Ada, pihak-pihak Ya, lain. ya, Nah, ya, itu ya, oke. kacamata saya. Ya, oke. Oke pemirsa, saya pikir itu adalah obrolan saya ini singkat dan padat, tapi sudah jelas. Kesimpulannya adalah bahwasannya kita tidak boleh melarang apapun untuk orang ikut terjun dalam politik, tapi ada aturan main yang memang ini. Namun kenapa ini bisa menjadi satu perdebatan di publik atau pertanyaan publik? Karena memang surat edaran ini juga menjadi satu hal yang menjadi hal pertanyaan di publik. Jadi wajar saja apabila memang surat edaran ini perlu direvisi. Ada kejelasan. Karena yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Joko bahwa pelibatan kemasyarakatan itu adalah banyak sisi, termasuk RT RW, FKDM, lembaga lain yang memang plat merah. Tapi pertanyaannya tadi sudah jelas, kenapa Dewan Kota tidak ditulis secara jelas dalam ini? Inilah yang menjadi satu hal persoalan. Saya pikir itu barangkali inilah menjadi masukan dari pemerintah daerah, Pemprov DKI, sehingga perdebatan publik ini tidak menjadi polemik di kemudian hari. Saya rasa terima kasih Pak Joko, terima kasih banyak, sukses Ya. selalu. Terima Dan kasih, Bang atas Nano. narasinya dan Salam sehat selalu. Oke, terima kasih. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.